kita ketik aja cek berlian.dia.edu. Nah, sudah masuk website GIA-nya, bisa ke besar biar lebih jelas. Langsung ke report check untuk memasukkan nomor seri di sertifikat GIA. Saya ambil contoh. Ini ada, kita masukkan nomornya, nomor sertifikat GIA 2152042152. Kita klik, sudah diklik muncul Diamond Grading Report untuk nomor GIA 2195042152. Tanggalnya Januari. Tanggalnya Januari 24 Januari 2018. Sesuai lah. Sesuai. Kalau misalkan mau di-download itu nanti muncul. Nah, seperti yang tadi. Yang tadi itu. Muncul. Kemudian saya mundurkan. Nah, ini ketika nomornya tidak tidak terdaftar. Taruh 1112222. Kita cek. Sembarang lah ya. Nah, sembarang. Nah, tulisannya report unavailable, jadi tidak tersedia, tidak terdaftar di GIA. Oke. Cukup. Sip. Dari website GIA www.gia.edu. Untuk mengecek nomor seri dalam sertifikat GIA, kita klik ada report check di sini. Ya. Oke. Dia Sama yang kedua satu kan baru bukir, baru 3 ini. Kalau dia mengetahui tanggal 22 Itu nggak fair. Baru Ada orang udah jelas. baru teriak dan si Datu itu orangnya tegas lu galak. masuk Jakar Sehat aja. Nah, uang dia udah keluar 18,5 miliar. Ya, Kita tanda tangan. masih ke Malaysia, kongko-kongko nyanyi tanggal 30. Masih bilang Sebenarnya ya. Kamu pelajaran metro. itu. Oh, itu. Pak Ferdi. Udah bisa ada tuh, Bang. 0411. Kalau sudah menemukan ada indikasi palsu, ya Pak, Harusnya kira-kira apakah masih ada tanda tangan adendum perjanjian tanggal 22 Agustus di tanggal yang sama? Kalau idealnya ngamuk Pak. Dan memang awalnya ini kita ada buat di situ hak membeli kembali. Kita komplain itu sehingga ya Ratna ini tuh. Dan ini contoh ya Pak ya, contoh yang barang yang ada di kita sekarang ini, ya kan? Karena kan kalau yang barang yang kita serahkan ke IM kan baik IGL-nya sama GIA-nya kan sudah di mereka. Jadi pada tanggal 19 Juni saya diperkenalkan pertama kali oleh IM itu oleh salah satu sahabat saya di acara ulang tahunnya di Kopi Kelotok Cisarua. Kemudian saya di situ nyanyi, terus saat mau pulang diperkenalkan lah, ini Reza sekarang jual berlian gitu. Nah ini beliau lalalalalalala gitulah ya pokoknya. Nah udah dari situ kita tukeran telepon. Kemudian pada tanggal 9 Juli saya diundang datang ke rumah beliau. Nah, karena terus beliau bilang nih suaminya, wah kalau kita sesama penjual berlian nanti kita nggak ketemu nih harganya karena sama-sama pedagang. Apa yang kita bisa lakukan nih? Akhirnya karena kita ajukanlah, karena kita juga membutuhkan dana, tapi based on jaminan gitu jadinya. Ya udah, jadi tanggal 9 Juli itu 10 Julinya kita datang lagi, diundang, ada di situ ada pengacaranya dari dia, terus ada private bankernya, pokoknya datang semua. Dari tanggal 9 malam itu juga kita udah kasih batu-batu berlian yang kita mau tawarkan itu sebagai jaminan, dan yang nilainya tuh
berdasarkan raport internasional 23 miliar. Dan toko-toko berlian ya itu ya, toko berlian. Jadi kita serahkan pada mereka di sana, mereka udah sama-sama ngelihat, oke, asli, ngelihat checklisternya benar, langsung diserahkan lagi. Turunlah sorenya langsung 3,5 miliar. Udah, kemudian di tanggal, nah itu berlaku tuh 2 minggu ya, seminggu 2 minggu tuh. Terus akhirnya tanggal berapa tuh, 8 di pertengahan itu kita kembalikan, ada kelebihan dari yang 3,5 nih, kita udah kasih keuntungan 700 kita kasih. Terus sepakat, beliau bilang oke, boleh diputar lagi tapi naikin jadi 800, berarti yang dari 3,5 jadi 4,3. Terus setuju, oke. Di dalam perjalanan itu due date-nya masih Agustus 19 nih yang kedua. Kalau yang pertama tuh due date-nya juga masih 12 Agustus. Nah, 8 Agustus kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol, sampailah akhirnya kita sepakat lagi untuk disupport ke yang lebih besar lagi. Waktu itu beliau oke, 50 miliar turun dengan asalkan ada sandaran-sandaran lainnya nih. Akhirnya sepakatlah di situ kita. Nah, tanggal 22 kita melakukan adendum terakhir, tanda tangan ini semua, plus juga dengan dia minta AGL lagi, ya udah diminta. Kita karena diminta ya udah kita serahkan. Kan dia tanya, kita mau ngecek, oh silahkan aja, dan ternyata ibu bilang bahwa rekan saya bilang, oh udah pernah kita cek kok, ada kok, ya udah kita kasih. Tidak ada niat apapun, semuanya kita pasrah, kita ikutin aja. Nah, itu pun yang waktu lagi yang perjanjian yang pertama tanggal 12 kita diserahkan tanggal 17 bahwa itu udah di depan notaris, walaupun kita nggak pernah ketemu notarisnya, kita pasrah aja karena kita nggak ada pikiran apa-apa, dan semuanya kita minta catatan buyback. Itu kenapa demikian? Karena kita nggak mau kehilangan barang-barang jaminan ini kan, gitu loh. Jadi sekali lagi di sini dicatat, kalau yang namanya kita nggak mau hilang, kenapa? Karena kita nggak mau kehilangan, karena yang kita kasih itu benar-benar asli gitu kan. Kan dari yang penandatanganan pertama adendum sebelum yang terakhir 2 Agustus itu yang keluar 7 miliar itu kan 12 Agustus, which is berarti 20% yang akan kita sharing keuntungan itu tanggal 12 September nih jatuh temponya. Tentunya dengan kalau dari kita iyain, karena kan ya beliau akan turunin semua dana yang kita butuhkan untuk kita putar dan sebagainya. Nah, ternyata kan nggak cair-cair nih sisanya. Terus tiba-tiba tanggal 11 September kami dihubungin ya. Beliau hubungin rekan saya terus bilang bahwa ini gimana nih keuntungan yang buat saya. Loh, kan kita belum dapat semua dari Anda. Yang sebenarnya 18,5. 18,5. Tapi kita hitung karena berdasarkan kalau misalnya perjanjian mereka dapat keuntungan jadi 21,3 gitu ya. Tapi yang real kita terima tuh 18,5. Tapi kita sudah kasih sebelumnya 700. Yang singkat itu ada terus katanya, masa kamu nggak percaya? Bukan nggak percaya, kan pengacaranya juga belum datang. Kita bilang kita udah ada janji jam 5, setengah 5 kita nggak bisa lebih lama. Akhirnya depending lagi masih belum kita periksa sampai terus kemudian akhir September, awal Oktober rekan saya bilang ke IM, iya nih gimana nih kita mau ambil ini segala supaya kita bisa jual, gimana ini terus oke deh tanggal 7 Oktober kembali kita diundang ke rumahnya beliau. Kita datang berdua tanpa pikiran apapun lah, kita cuma mikir oh ya udah deh ini mudah-mudahan kita bisa ambil, kita bisa jual supaya kita bisa sama-sama berjalan gitu. Ternyata saat 7 Oktober itu kita dibilang bahwa berlian ini palsu, kaget kita. Terus kita tanya kapan ngeceknya? Tanggal 22 Agustus. Mereka udah ngasih lihat tuh FGL. 22 Agustus, di situ lebih heran lagi saya. Karena tadi seperti saya sudah jelaskan, 22 Agustus itu adalah kita penandatanganan adendum yang terakhir. Bila mana memang ada 22 Agustus mereka sudah ngecek, kok bisa-bisanya itu tidak langsung dikasih tahu ke kita. Dan saya bilang, loh kenapa kita tidak diberitahu? Oh kita nggak enak, soalnya suami saya baru operasi, terus kita nggak enak. Terus di situ pengacara mereka bilang bahwa tunggu, ini salahkan saja kepada saya. Saya bilang, salahkan gimana? Salahkan saya kepada saya karena saya yang melarang mereka untuk kasih tahu ke Teresa dan Bu Dewi bahwa berlian ini palsu. Loh kok bisa? Ini adalah informasi yang sangat penting, harusnya saat itu juga kita diberitahu. Beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada Ibu IM ini, yaitu untuk membeli secara bertahap, pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan
menjadi 2M. Karena memang satu mungkin berdasarkan trust, dan yang kedua sebelumnya sudah dicek di Mondial. Ya, tapi kan bukan pengecekan di lab. Ya, sebelumnya sudah dicek tapi hanya di store. Dan store itu store memang jual diamond gitu loh. Dan ternyata kalau kita cek lebih dalam, mau cek lebih dalam lagi, ya itu harus di lab gitu. Di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Gitu. Sampai semua data udah kita serahin ke Bang Fahmi, dan terakhir kita pengecekan untuk sertifikat. Iya, sertifikat juga. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu. 17 September kalau nggak salah, saya telepon pengacaranya, saya bilang ini kok yang di adendum terakhir kok ini yang ditaruh cuma 6 barang terakhir ya, yang bukan 9. Oh iya itu padahal sebelumnya pada saat berita acara gitu ya, berita acara kita tuh ini ditulis 99-nya, tapi yang lagi kita dikirim kok ini cuma 6. Oh nggak apa-apa, itu memang 9 kok, cuman saya yang nggak cantumin, kata pengacaranya. Terus udah gitu, oh itu berapa hari sebelumnya, dan tanggal 17 lagi saya tanya gimananya, terus dia malah bilang, oh itu perjanjian yang terakhir itu batal ya, ini soalnya gitu loh. Saya makin bingung, nggak saya layanin, karena saya pikir urusan saya kan dengan langsung dengan pengambil keputusan, dan kita komunikasi masih bagus gitu. Mereka masih bilang, aduh gimana caranya supaya ini bisa cair. Paparkan ini secara jelas, karena saya merasa saya tidak ingin kita ini berat gitu ya, kita berat. Saya nggak mau banyak bicara karena kita kan harus menggunakan azas praduga tak bersalah gitu kan, karena kami juga sangat menjaga hubungan baik dengan beliau berdua gitu. Kita juga masih berprasangka baik gitu, supaya kita menelusuri bagaimana berlian-berlian kita yang asli ini kok bisa jadi berubah tidak asli gitu loh. Nah itu dan satu hal lagi di sini, saya tidak mungkin lah, insya Allah gitu ya, demi Allah demi Rasulullah, ini menggunakan nama baik saya gitu. Dan udah gitu mana mungkin saya menjual atau melakukan transaksi dengan orang dengan cara menggadaikan nama baik saya, melepas barang palsu kepada orang yang juga punya toko berlian. Tapi ini nggak fair, karena kalau memang benar kalian bilang 22 Agustus sudah tahu dan 7 Oktober baru kita tahu, berarti which is hampir 2 bulan dari barang yang 6 terakhir, dan berarti sudah hampir 3 bulan dari barang yang 2 pertama. Sangat-sangat tidak fair itu. Apapun bisa, segala kemungkinan bisa terjadi gitu kan, segala kemungkinan bisa terjadi, apalagi kita di situ ngikutin aja semuanya. Bagi saya itu sangat tidak wajar. Orang yang normal, apapun yang normal, kalau tahu bahwa itu palsu, saat itu juga pasti dia akan teriak gitu. Apalagi dia udah turun 18,5 miliar. Siapapun gitu ya, orang yang waras tuh pasti akan langsung gak bisa keluarin karena berlian lo palsu, kasarnya gitu. Ini enggak. Mereka nggak bilang, malah berkelit urusan ini urusan itu. Saya sudah serahkan juga kepada semua tim penyidik dan semua yang kita laporkan bahwa semua itu tidak ada sedikit pun mengatakan bahwa berlian kita palsu. Jadi sepertinya ada delay yang sengaja dibuat untuk kondisi yang diciptakan oleh mereka. Tapi jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan di tengah-tengah kita ini, melihat berlian yang di tengah-tengah ini mereka tergiur dan dengan berbagai cara ini merubahnya untuk menguasainya dan mengambil kekeruhan di tengah-tengah kita ini. Itu yang saya nggak bisa terima, karena saya yakin beliau berdua pun juga berat gitu, tapi karena bingung kali. Jadi kita harus sama-sama ketemu. Jangan sampai dibilang saya yang mau tenar, katanya aduh mohon maaf banget, nggak butuh tenar, nggak ada duitnya. Kenapa dia bisa berstatement seperti itu ya? Lah nggak ngerti, saya ini kuasa. Oke. Saya ini kuasa, ya enggak, makanya saya ini kuasa, bukan mau tenar. Saya ini dikuasakan, saya ini cuman membela kebenaran apa yang saya tahu, apa yang saya cek, apa yang saya disuruh oleh IM. That's it, nggak ada lagi kepentingan saya. Terus setelah itu saya akan jelaskan, apapun hasilnya saya jelaskan. Saya datang agendanya terkait apa kalau proses laporan kita. Jadi sebagaimana yang pernah Anda ikutin, ada sebuah laporan polisi yang dilakukan oleh korban yang bernama IM, dan ini adalah orang juru bicaranya. Lebih lanjut, Anda tunggu saya balik. Ya, kalau sekarang saya menjelaskan, salah nanti apa yang saya jelaskan. Berarti ini mendadak artinya, Bang? Tidak mendadak. Semuanya proses hukum itu tidak ada yang mendadak. Ya. Udah dijadwalin hari ini, Bang, apa gimana? Ya, seperti itulah. Ya. Di Barreskrim itu kita laporkan saudara IM dan suaminya Datu KM.
Tanggal 6 November. 6 November kita sudah laporkan 2024. Pasal berapa? Pasal yang kita persangkakan dalam laporan itu adalah menyangkut 378, 372, 55, 64. Oh iya, ada kita buat lagi laporan di Polda karena memang gini, di Bareskrim itu kita itu kan baru LI Pak, belum bentuk LP. Nah, kemudian karena klien kami ini dilaporkan di Polda dan itu langsung bentuk LP, jadi kita sebagai PH harus berusaha membela hak dan kepentingan daripada klien kita. Pasal yang disangkakan 378, 372, 263, 264, 266. Ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, gitu. Dengan baik dan sama-sama dengan itikat yang baik, gitu. Seperti saat kita memulai, gitu. Dengan kepercayaan satu sama lain, trust yang seperti kita awali di awal. Gitu. Kita juga nggak mau kok menuduh serampangan ini gini-gini. Berat kami melakukan hal ini, tapi terus terang lebih berat lagi bagi saya, gitu. Dibilang bahwa saya menjual berlian palsu, gitu. Itu jauh lebih berat lagi, gitu. Makanya jadi demi keadilan dan menegakkan kebenaran, dengan sangat berat kami melakukan ini pengaduan karena supaya sama-sama berimbang dan harapannya tentunya mendapatkan penyelesaian yang terbaik.